di perolehan informasi. Jadi kemarin kita sudah ada boolean, vector space model, probabilistik. Nah, itu dipakai untuk mendapatkan hasil dari pencarian pengumpulan informasi atau IA gitu ya. Nah, kemudian yang sekarang ini adalah bagaimana kalau sudah didapatkan hasil, kemudian kita kan perlu mengecek apakah hasilnya itu sudah sesuai atau belum dengan yang diinginkan gitu. Nah, sementara kalau di pemulihan informasi itu kan hasil belum tentu eksak ya. Artinya kalau kamu mendapatkan informasi, bikin query, kemudian mendapatkan hasil, satu orang dan orang yang lain bisa jadi menganggap suatu hasil atau suatu dokumen itu menurut si A mungkin relevan atau sesuai, tapi menurut si B mungkin bisa jadi tidak relevan gitu ya. Maka ada pengukuran atau evaluasi untuk hasil dari pemulihan informasi, dan tentu itu berdasarkan dari hasil setiap orang untuk melihat gitu ya. Jadi ini hasilnya bisa tadi setiap orang bisa, yang satu menganggap relevan, yang lain bisa jadi menganggap tidak relevan gitu ya. Nah, ini yang bisa dievaluasi. Nah, dari sini sebenarnya banyak yang bisa dievaluasi gitu ya, tapi salah satunya di sini dipakai untuk yang akan kita bahas adalah kemampuan untuk menemukan hasil dari query. Jadi tadi ya, apakah hasilnya relevan atau tidak menurut si A atau menurut si B gitu ya. Sementara kalau yang evaluasi yang lain seperti misalnya kecepatan retrieval, itu berarti kan kode programnya bisa menghasilkan untuk dokumen yang besar gitu ya. Dia bisa cukup waktu berapa lama untuk melakukan query seperti itu. Kemudian lama dan besar indeks itu berarti ruang memorinya berapa, misalnya seperti itu. Itu bisa ketika nanti Anda skripsi atau melakukan penelitian, aspek-aspek itu bisa dipakai untuk evaluasi seperti itu ya. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah tadi keefektifan hasil pemberian informasi dari query yang diberikan. Seperti itu. Nah, ini tadi saya bilang relevansi tadi bisa jadi bersifat subjektif. Untuk satu orang dengan orang yang lain bisa jadi berbeda. Untuk satu kepentingan kita melakukan query saat ini dengan mungkin besok ketika Anda skripsi bisa jadi hasil relevansinya akan berbeda juga, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, biasanya kalau kita mau mengevaluasi sistem, ada yang disebut dengan gold standard namanya. Nah, gold standard ini adalah standar yang disepakati secara umum dan dilakukan oleh pakar seperti itu ya. Jadi misalnya kita mau melakukan pemerolehan informasi untuk misalnya mencari dokumen yang relevan, untuk suatu skripsi, suatu topik skripsi tertentu gitu ya, untuk suatu topik, misalnya topik misalnya graf misalnya seperti itu ya. Nah, maka kita bisa membuat gold standar, tetapi gold standarnya itu ya dibuat oleh orang yang memang pakar dalam bidang graf, misalnya graf struktur data graf misalnya seperti itu. Nah, ini disebut dengan gold standar gitu ya. Nah, karena dia dilakukan oleh pakar, maka biasanya pembuatan gold standar ini memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan biasanya gold standar ini tidak hanya dilakukan oleh satu pakar, tapi biasanya dilakukan lebih dari satu pakar untuk mereview pakar satu dengan pakar yang lain gitu ya. Jadi nanti kalau Anda melakukan penelitian sering ketemu dengan yang namanya gold standard seperti itu ya. Seperti kalau di dunia di penelitian yang secara internasional, kadang misalnya untuk bahasa Inggris seperti itu misalnya biasanya sudah ada gold standard bahwa oh ini dokumen ini yang paling sesuai misalnya seperti itu. Nah, unjuk kerja tadi bisa diperoleh kalau kita memiliki daftar dokumen yang cukup besar
gitu ya. Biasanya dokumennya cukup besar. Kemudian query-nya juga ada beberapa. Jadi dilakukan looping gitu ya untuk satu query ini. Nanti standarnya apa? Kemudian yang bisa diambil dari pemberian informasi yang kita buat itu seperti apa? Nanti kita bandingkan standar seharusnya seperti apa, tapi yang didapatkan oleh dokumen mungkin hasilnya berbeda. Nah, itu yang akan kita bandingkan. Tentunya yang paling bagus adalah 100 atau 1 gitu ya, karena artinya standar dengan yang hasil dari pemodelan informasi kita itu sesuai sama persis gitu ya. Nah, maka muncul yang disebut dengan evaluasi recall dan precision. Precision ini presisi biasanya kita nyebut ya. Nah, bagaimana kita menghitung recall dan precision? Kalau precision ini adalah, kalau di sini dikenal yang istilah yang namanya relevan dan retrieve. Relevan itu artinya tadi dokumen yang relevan, artinya sudah kita sepakati sejak awal bahwa yang relevan dari query A itu dokumen apa, misalnya 1, 2, 3 gitu ya. Sementara misalnya yang didapatkan oleh dokumen ternyata 2, 3, 4, 5 misalnya seperti itu gitu ya. Nah, maka untuk menghitung presisi tadi dokumen yang relevan, yang memang relevan sudah disepakati bersama, dan yang juga di-retrieve, jadi misalnya tadi 2, 4, 5 gitu ya. Kemudian yang relevan itu 1, 2, 3, maka yang relevan dan ter-retrieve itu 2 dan 3. Seperti itu, jumlahnya ada 2. Sementara yang ter-retrieve semuanya totalnya misalnya 4, maka 2/4 misalnya seperti itu. Nanti kita lihat berikutnya gitu ya. Tapi presisi ini dipakai untuk mengevaluasi proporsi atau perbandingan dokumen yang diperoleh yang relevan. Itu kalau presisi. Sementara kalau recall ini dipakai untuk perbandingan, untuk mendapatkan hasil perbandingan dari semua dokumen yang relevan dan yang di-retrieve atau yang diperoleh. Seperti itu. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Nanti kita lihat dari kasusnya ya. Nah, ini tadi kalau presisi itu kemampuan untuk mendapatkan dokumen dari ranking yang teratas dan yang paling banyak relevan. Tapi kalau recall itu kemampuan sistem untuk menemukan semua dokumen yang relevan. Ya, jadi kalau ini presisi itu dari semua yang retrieve itu berapa banyak sih yang relevan. Kalau recall itu sistemnya bisa menemukan yang relevan itu berapa persen sih, seperti itu dari total relevan yang kita punya. Ya. Nah, karena ada recall dan precision ini, maka biasanya memang ada tarik menarik itu antara recall dan precision gitu ya. Jadi biasanya kalau dibuat menjadi grafik seperti ini nilai recall dan precision-nya. Ya, biasanya kalau presisinya semakin tinggi, itu recall-nya biasanya agak rendah gitu ya. Tapi yang paling baik ya berarti recall dan precision-nya itu nanti akan mendekati 1 seperti itu ya. Ini karena kalau presisi itu dia tadi akan dari banyak yang ter-retrieve dan akan banyak yang relevan. Tetapi kalau recall itu kalau satu nanti dia akan dapat banyak dokumen yang relevan, ya. Tetapi dari yang banyak itu bisa jadi akan banyak yang sampah juga gitu ya, yang tidak sesuai seperti itu. Ya, nah tadi yang ideal itu ya, yang semua yang di-retrieve itu ternyata semuanya relevan. 10 yang ter-retrieve itu ternyata 10-10-nya itu relevan. Nah itu yang paling ideal seperti itu. Tapi itu agak jarang ya sistem yang bisa sangat ideal sempurna seperti itu. Maka perlu dihitung tadi recall dan precision-nya. Nah ini tadi dokumen yang relevan dan retrieve biasanya seperti ini. Semua dari sekumpulan dokumen saya 1000 dokumen itu biasanya kan tidak semuanya, tidak 1000 dokumen itu semuanya akan retrieve dari suatu query ya. Di retrieve itu berarti ini contohnya dari satu query. Nah, yang paling bagus ya relevan dan retrieve ini berpotongan ya. Yang relevan itu semuanya bisa didapatkan. Retrieve itu berarti bisa muncul ya di dokumen. Nah, langsung aja ke ini ya. Contoh.
Jadi misalnya kita punya 10.000 dokumen semuanya itu. Ya. Yang ideal itu tadi kalau dari 10.000 dokumen itu ternyata ada 50 yang kita anggap relevan. Gitu ya. Nah, yang paling ideal adalah ketika kita melakukan query, kita dapatkan 50 dan ternyata 50 itu semuanya relevan. Nah, itu yang paling ideal. Ya. Nah, tetapi misalnya kalau kita mencoba suatu model, saya contohnya di sini model yang boolean, ternyata yang terretrieve ada 25. Gitu ya. 25 yang terretrieve. Nah, ternyata yang 20 itu relevan. Maka kalau kita mendapatkan seperti itu, nilai presisinya adalah 20/25. Jadi yang terretrieve, yang terambil itu 25, ternyata yang 20 yang relevan. Itu presisinya adalah 20/25. Tapi kalau dilihat dari sisi recall, ya kita sebenarnya punya 50 yang relevan, tapi ternyata sistemnya model booleannya hanya bisa mendapatkan 20 yang relevan. Maka recall-nya dia menjadi 20/50. Itu. Ya, jadi ini nilai precision dan recall karena seperti yang kemarin kan vector space model misalnya itu kan yang didapat bisa jadi kita punya kemarin berapa? 10 dokumen, bisa jadi nggak semuanya 10 keambil gitu kan. Nah, itu yang cara menghitung untuk recall dan precision. Ya, ini beberapa gambaran ya. Ini, kalau tadi yang terretrieve itu ternyata yang relevan hanya sebagian. Ini yang terretrieve ternyata di luar yang relevan. Jadi yang terretrieve ternyata semuanya tidak relevan, gitu ya. Nah ini tadi yang paling mendekati kalau dia hampir semuanya berpotongan. Yang paling sempurna tentu menindih ya, berpotongannya tepat. Tapi jarang ada model yang seperti itu. Nah, itu tadi precision dan recall ketika kita tidak memperhatikan urutan, gitu ya. Jadi misalnya kita dapat hasil, pokoknya dari hasil tadi tidak peduli dia ada di urutan mana, pokoknya kalau tadi 20 terretrieve, ya pokoknya 20 yang relevan ya udah langsung 20/25. Tapi kemudian sering terjadi kalau seperti kalau kita melakukan di pencarian di Google search engine, itu kan kita pasti menganggap bahwa yang paling atas itu adalah yang paling relevan kan. Jadi dia ada di ranking atas sendiri. Nah, kalau kita mendapatkan hasil seperti itu kita bisa melakukan perhitungan recall dan precision untuk hasil dari model yang di ranking. Jadi seperti kemarin kalau vector space model kan kita ranking ya. Ranking yang pertama itu berarti yang dianggap paling relevan. Nah, ketika seperti ini ada yang disebut dengan ranking precision dan ranking recall. Seperti itu. Sehingga untuk setiap titik atau untuk setiap dokumen yang didapat di ranking 1 itu akan mendapatkan nilai recall dan mendapatkan nilai precision. Seperti itu. Ya. Contohnya, nah seperti ini. Contohnya di sini misalnya kita mendapatkan ini berapa ini? 8, 1, ini enggak pas ya ini. 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalnya kita mendapatkan 8 dokumen. Di sini diperlihatkan di atas ini adalah yes no-nya. Artinya, ternyata dari 8 dokumen yang sudah di ranking, contohnya yang kemarin vector space model ya, yang sudah di ranking ini ternyata
Yang urutan pertama ini memang benar relevan, urutan kedua ternyata tidak relevan. 3 relevan, 4 relevan, 5 tidak, 6 relevan, 7 tidak, 8 relevan, seperti itu. Maka kita bisa menghitung nilai record dan precision untuk setiap dokumen yang terretrieve ini. Seperti itu. Ini asumsi, kalau ini nilai precision ya. Precisionnya artinya kan yang didapatkan 8, berarti pembaginya adalah 8 gitu ya, kalau ketika sudah di ujung belakang sini. Tetapi ketika di titik 1 yang baru di-retrieve kan 1, maka nilai precisionnya adalah 1/1 karena dia di titik 1 ini yang relevan dia 1 dan yang di-retrieve baru 1 yang semuanya. Sementara untuk di titik 2 ini dia tidak relevan, berarti sampai di titik 2 ini kan yang relevan baru 1. Maka presisinya adalah 1/2 karena yang sudah di-retrieve 2. Tetapi yang relevan baru 1. Maka dia presisinya 1/2. Ya. Di titik ini dia yang relevan ternyata sudah 2. Sementara yang di-retrieve 3. Maka dia menjadi 2/3. Di titik ini 3 yang relevan dibagi yang ter-retrieve totalnya 4. Di titik ini karena yang ter-retrieve sini yang sudah itu 3, maka 3/5. Sini 4/6, 4/7, 5/8. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap untuk menghitung ranking recall precision untuk data hasil model yang terranking. Ya, lanjut ya. Kalau saya nggak ditanyain, berarti lanjut. Nah, tadi untuk yang precision, coba kita lihat kalau untuk yang recall. Ini contohnya sama seperti tadi ya, tapi dibalik tabelnya. Ini dianggap yang relevan. Di rankingnya kita mendapat 14 yang ter-retrieve. Sementara relevansinya seperti ini. Ini asumsinya 1/5. Benar ya? Nah, 1/5, 2/5, benar ya. Jadi asumsinya dari semuanya dokumen itu yang kita ketahui memang yang relevan itu 5, gitu ya. Maka ketika diketahui yang relevan 5, di sini di titik ini ketika di dokumen 1 itu kita akan mendapatkan nilai presisi jelas 1/1 ya. Sementara di titik dokumen ini dia recall-nya adalah 1 karena yang relevan 1, sementara yang total relevannya ada 5, maka dia 1/5 sehingga recall-nya di sini 0,2. Seperti itu. Nah, di titik di dokumen yang kedua, nilai presisinya dia 2/2. Sementara nilai recall-nya adalah 2/5. Di dokumen 3, nilai presisinya adalah 2/3. Sementara nilai recall-nya dia adalah 2/5. Di dokumen 4, nilai recall-nya adalah 3/5, sementara nilai presisinya 3/4. Cukup menangkap? Di dokumen 5, nilai recall-nya adalah 3/5, sementara presisinya adalah 3/5. Begitu seterusnya sampai bawah ini. Jelas?
Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Ya. Nah, ini sering nilai recall dan precision yang untuk dokumen yang didapatkan berupa ranking, ini sering digambarkan sebagai sebuah grafik. Seperti itu ya. Jadi grafiknya itu grafik sumbu X-nya recall, sumbu Y-nya precision. Jadi seperti yang tabel tadi, itu bisa didapatkan grafiknya seperti ini. Gitu. Nah, tentu yang ideal nanti adalah yang gimana? Di awal itu recall-nya sudah 1, gitu ya. Kemudian presisinya juga 1. Jadi tentunya grafiknya yang bagus yang tidak menurun seperti ini, gitu ya. Gitu. Jadi kalau di depan sudah terretrieve, kan mestinya 1, recall 1, precision 1 kan, 1,1. Gitu seterusnya. Nah, ini contoh lagi, perlu saya bahas nggak? Atau tadi sudah cukup paham? Boleh, Bu. Ya, ini masih yang ranking untuk recall precision tadi ya. Jadi ini contohnya dokumen yang relevan itu ada yang hijau, sementara yang abu-abu ini tidak relevan. Maka nilai recall di sini, jadi ini artinya untuk model pertama mendapatkan hasil seperti ini, misalnya gitu ya. Untuk model kedua mendapatkan hasil seperti ini, gitu ya. Jadi maksudnya 2 ini tadi untuk query yang sama, tetapi dilakukan misalnya untuk model probabilitas, yang ini untuk model vector space model, misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi dua hasil yang terpisah dari satu query yang sama. Contoh yang atas, yang ranking yang atas ini, ya, ternyata ya. Nah, ini recall-nya berarti karena yang relevan 5, berarti kan di titik sini 1, recall-nya 1/5. Sama kayak tadi nggak ya? Kemudian yang retrieve dia totalnya ada bersih 3, 6, 10, ada 10. Ya, maka ini 1 per, di sini masih 1/1, gitu ya. Kemudian di titik ini, di dokumen kedua, dia yang relevan 1, 1/5, presisinya 1/2. Di sini 2/5, di sini 2/3. Di sini dia masih sama 2/5, sementara di sini 2/4. Di sini masih sama, di sini 2/5, ini di sini 3/5, yang bawah di sini 3/6. Ini 3/6. Ya. Kemudian sampai mana di sini ya. Di sini itu 3/5 masih tetap, sementara yang di bawahnya sini 3/7. Ya. Yang sini masih 3/5, di sini 3/8. Di sini dia sudah 4/5, di sini 4/9. Sementara di sini dia berapa? 5/5, di bawahnya sini 5/10. Itu. Cukup jelas? Kalau kita gambarkan dalam ini, coba kalau ini kan recall-nya 0,2, precision-nya 1, gitu ya. Misalnya gitu ya. Untuk yang kedua, itu dia recall-nya 0,2 masian, kemudian presisinya 0,5.
Benar nggak sih gambar ini? Benar ya, bikin dokumennya ya. Oh, belum. Nanti ini untuk bikin grafiknya nanti deh. Setelah upload precision. Ini cukup jelas yang model yang kedua. Udah jelas, Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, ini juga nanti dilihat lagi ya, sama caranya untuk mencari. Dicek jumlah yang relevan sama jumlah yang retrieve. Nah, kemudian tadi eh, kadang diperlukan untuk mencari, tadi kan sudah didapatkan di tiap titik gitu ya. Nah, kita ingin mencari sebenarnya rata-rata presisi untuk semua titik itu berapa sih, seperti itu. Nah, maka contohnya di sini, benar nggak rata-rata presisinya 62,2, berarti 1 ditambah 0,5 dan seterusnya. Ya, benar nggak ya ini? Ini mau mencari rata-rata presisi untuk semua titik tadi yang sudah kita hitung, misalnya 1 tambah 0,5 tambah 0,5 susu tambah 0,5 tambah. Kalau salah saya kasih tahu ya. Salah. Adakah yang salah saya? 0,5, 0,44, 0,38, 0,5, 0,67, 0,5, 0,4, 0,5, 43, 38, 44, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dapatnya 62,2 ya. Oh, sebentar. Ini yang dipakai adalah yang relevan. Jadi average precision ini average precision untuk yang relevan. Benar nggak? 1 ditambah 0,67 ditambah 0,5 ditambah 0,4 ditambah 0,5. 3,11 dibagi 5. Ah ya. Jadi kita perlu mendapatkan average precision atau presisi rata-rata, tetapi menghitungnya adalah rata-rata presisi ini didapat dari nilai presisi untuk yang dokumennya relevan. Seperti itu. Nah, ini ya kenapa dibuat seperti ini ya. Jadi, benar ya. Dan ingat, average precision nggak tanyain average precision untuk yang recall precision document ranking, itu akan didapatkannya seperti ini. Nah, ini tadi sama seperti yang tadi ya. Nah, tapi tadi presisi rata-rata tadi kadang sering bias 62,2% ini bagus atau enggak gitu ya. Maka kadang dibuat tadi grafik recall precision. Tapi ini juga pembuatan grafik recall precision-nya ini
Dihitung dari rata-ratanya. Sebentar, saya sudah agak lupa nih, saya lihat dulu ya. Jadi yang dibuat titiknya adalah titik accurate precision pada level recall yang ke R. Dibagi precision pada level recall ke R untuk query ke I. Berarti dibagi jumlah query yang digunakan. Coba kita lihat. Interpolasinya biasanya di titik recall 0,0, 0,1 dan seterusnya. Contoh membuatnya mana ya? Berarti contoh membuatnya ya. Untuk query tertentu itu saya nggak ada contohnya ya yang saya upload ke kalian ya. Coba sebentar saya cek dulu. Himpunan dari suatu dokumen yang diperoleh yang relevan. Kalau recall itu dari semua proporsi dari semua dokumen yang relevan yang diperoleh dibandingkan dengan semuanya yang relevan meskipun tidak terretrieve. Ya. Nah, ini recall precision untuk hasil model pemerolehan informasi yang tidak ranking, maka recall precision-nya itu dihitung ini jumlah total yang kalau presisi berarti jumlah total yang relevan dibagi dengan jumlah total yang terretrieve. Sementara kalau recall itu nanti jumlah total yang relevan dibagi dengan jumlah total relevan meskipun tidak terretrieve ya. Jadi semuanya total itu yang recall. Seperti itu. Nah, ini kalau kita mau menguji model pemerolehan informasi yang tidak ranking, tinggal di total saja semuanya. Seperti itu. Ya, ini contohnya. Kalau kita punya 10.000 dokumen, tetapi yang terretrieve itu hanya 50, maka presisinya yang 20 itu dari 50 yang terambil itu 20 yang relevan, maka presisinya 20 per 20, 10.000 dokumen total, 25 yang terretrieve, ternyata 20 yang relevan. Sementara yang relevan seharusnya 50, maka presisinya itu adalah 20 per 25, sementara recall-nya 20 per 50. Ya, ini kalau dokumennya yang hasil dari pemerolehan informasinya tidak terranking. Sementara kalau terranking, maka kita perlu menghitung recall dan precision di setiap titik atau di setiap dokumen yang terretrieve. Seperti itu. Ya. Jadi contohnya di sini adalah ini. Kalau kita mendapatkan 8 yang terretrieve, maka kita akan mencari presisi di setiap dokumen yang terretrieve. Itu juga yang di sini ada 14 dokumen, maka kita akan mencari recall dan presisi untuk setiap titik dokumen yang terambil, yang didapatkan. Ya. Kemudian setelah didapatkan ini untuk yang ranking, kemudian bagaimana kita membandingkan sistem kalau recall precision-nya di setiap titik seperti ini? Maka cara yang berikutnya adalah kita bisa mencari average precision-nya.
Ya, average precision-nya ini adalah tadi mencari rata-rata presisi di semua titik recall yang dokumennya relevan. Itu average precision-nya. Ya. Nah, sehingga kita bisa membandingkan sistem A average precision-nya 62,2, sistem B-nya 52,0. Maka sistem A itu akan lebih baik. Tapi ada juga cara yang lain untuk membandingkan kedua buah sistem, gitu ya, kalau sistemnya ranking. Nah, dengan cara membuat grafik interpolasi. Nah, grafik interpolasi ini dibuat dengan cara tadi mencari presisi pada level recall yang ke R. Nah, grafik recall precision atau grafik interpolasi ini biasanya dibuat pada titik recall standar, yaitu titik 0, titik recall 0 sampai titik recall 1,0. Maka ada 11 titik recall. Nah, di setiap titik recall ini akan dicari nilai maksimal presisi di titik recall yang ke C di sini. Kalau di titik recall C0, maka dia akan mencari maksimal presisi dari titik recall C0 sampai 0,1. Ya. Maka tadi cara mencarinya adalah tadi memakai contoh di sini untuk sistem yang pertama ini. Ya, kita sudah mendapatkan nilai recall dan precision di setiap titik untuk 15 dokumen yang terretrieve. Masing-masing titiknya atau masing-masing dokumen yang terretrieve didapatkan nilai recall dan precision. Maka kemudian kita mencari recall di 11 titik, dari titik 0, 0,1 sampai 1. Ya, maka di titik 0 akan dicari nilai presisinya, itu adalah nilai presisi maksimal di titik recall 0 dan sampai 0,1. Itu sama dengan ya, lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 0,1. Maka sini akan didapat 0 sampai 0,1 kan ini. Maka ini presisinya akan mendapatkan maksimal dari 1 sampai 1 dan 0,5. Akan dapat 1. Yang di sini juga akan dapatkan 1. Ya. Sementara di titik 0,2 dia akan mencari maksimal presisi di titik 0,2 sampai 0,3. Nih. Begitu seterusnya. Kalau kemudian ini di sini kan maksimalnya recall-nya 0,5. Maka di titik 0,6 itu akan memiliki nilai yang sama dengan, karena tadi di titik 0,5 kan recall-nya sudah 0,3. Maka di titik 0,6 sampai di titik 0,5 sampai 0,6 kan dapat 0,3. Maka 0,6 kan 0,6 tet itu 0,3 kan. Maka 0,6 sampai 0,7 juga 0,3. Begitu juga seterusnya. Ini kalau tidak sampai 1. Gitu. Ya, ini untuk mencari grafik interpolasinya. Sehingga bisa dibandingkan dua buah sistem. Selain menggunakan tadi average precision, ya, bisa menggunakan grafik interpolasi ini. Nah, itu cara untuk membandingkan sistem average precision dengan interpolasi. Bisa juga cara yang lain yaitu menggunakan F-measure. Ya, F-measure untuk yang dokumen hasil pemerolehan informasi yang terranking juga cari F-measure di tiap titik. Sementara kalau F-measure untuk yang keseluruhan dokumen yang tidak terranking, contohnya seperti diklasifikasi atau clustering, itu bisa mencari totalnya. Ya. Ada lagi pengukuran yang lain yaitu E-measure. Mungkin kalau Anda bisa ketemu, tapi ini jarang dipakai. Yang paling sering dipakai adalah yang recall precision dan F-measure. Ada lagi cara yang lain yaitu dengan menggunakan coverage dan novelty. Ya, ini adalah contoh untuk yang ranking. Oke, teman-temannya.